Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Maulidina dari kelas Filsafat Umum B. Nomor induk mahasiswa 9322051119. Di video kali ini saya akan membuat tugas, yakni ujian tengah semester Filsafat Umum, mata kuliah Filsafat Umum. Mohon disimak ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan hasil catatan dari membaca saya. Nama saya Amalia Maulidina. Kemudian di sini ada pengantar kepada filsafat, pengertian. Kemudian ini masih tentang pengertian juga, pengertian dari filsafat. Next, pengantar kepada filsafat, yaitu tujuan berfilsafat itu apa. Kemudian akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Ada Thales, Anaximander, Heraklitus, Parmenides, Zeno, Protagoras. Next, Gorgias, Socrates, Plato, Aristoteles. Dan bab berikutnya akal dan hati pada abad pertengahan. Ada Plotinus dan Augustinus. Kemudian di sini ada pemikiran-pemikirannya juga. Next, Anselmus dan Thomas Aquinas. Di sini saya akan membahas tentang dua topik utama. Yang pertama, tentang salah satu aliran filsafat, dan yang kedua adalah tentang salah satu tokoh dalam filsafat. Menuju topik yang pertama, yakni aliran dalam filsafat, yakni aliran empiris. Empiris berasal dari kata Yunani empirikos, yang berasal dari kata empiria, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Kemudian, empiris adalah pengalaman sebagai sumber utama pengenalan. Empiris sendiri yaitu kebenaran ditentukan melalui pengalaman dan panca indera manusia. Oleh karena itu, empiris sangat bertentangan dengan rasionalisme, yang mana aliran rasionalisme ini mendapatkan kebenaran dan membentuk pengetahuan berdasarkan fakta-fakta dan data-data empiris. Kemudian, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita melakukan kegiatan dengan menggunakan panca indera. Contohnya seperti bagaimana kita mengetahui es itu dingin. Orang empirisme ini berpandangan bahwa es itu dingin karena orang itu pernah melakukan atau memiliki pengalaman sendiri dengan menyentuh es itu dan memperoleh pengetahuan yang ia sebut dengan dingin. Artinya, menggunakan indrawati, kita akan mendapat pengetahuan yang menjadi pengetahuan kita kelak. Kemudian contoh lain dari aliran ini yakni belajar mengendarai sepeda. Seringkali di saat awal belajar mengendarai sepeda, kita sering gagal dan terjatuh berulang-ulang. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana mengendarai sepeda agar tidak terjatuh lagi sesuai dengan pengalaman yang didapat. Dalam aliran ini terdapat kelemahan yang sangat cukup banyak. Kelemahan pertama yakni indera terbatas. Benda yang jatuh kelihatan kecil. Apakah benda itu kecil? Tentu tidak. Keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan objek tidak sebagaimana adanya. Contohnya bulan. Kita melihat dari bumi kecil, namun sebenarnya itu besar. Kemudian kelemahan kedua yakni indera menipu. Pada orang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara panas dirasakan panas, ini akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah juga. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah objek yang menipu. Contohnya ilusi, fata morgana. Jadi, objek itu sebenarnya tidak sebagaimana ia ditangkap oleh alat indera. Ia membohongi alat indera. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu tokoh dalam filsafat di abad pertengahan yang mengeluarkan pernyataan credo ut intelligam. Apakah kalian tahu siapa tokohnya? Ya, dia adalah Anselmus. Anselmus lahir pada tahun 1033 yang berasal dari keluarga bangsawan di Aosta, Italia. Seluruh kehidupannya dipenuhi oleh kepatuhan kepada gereja.
Menurutnya, iman yang paling tinggi adalah iman kepada Kristus. Itu adalah yang paling tinggi. Nah, apa itu credo inteligam? Kira-kira berarti iman lebih dulu, setelah itu mengerti. Imanilah lebih dulu. Misalnya, bahwa dosa warisan itu ada. Setelah itu, susunlah argumen untuk memahaminya. Mungkin juga untuk melakukan keimanan itu. Di dalam ungkapan itu, tersimpan pula pengertian bahwa seseorang tidak boleh mengerti atau paham lebih dulu. Dan karena memahaminya, lantas ia pantas mengimaninya. Iman secara rasional. Dalam ungkapan ini, orang beriman bukan karena ia mengerti bahwa itu harus diimani, melainkan orang itu mengerti karena ia mengimaninya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa credo ut intelligam adalah pernyataan yang menggambarkan bahwa iman berada di atas akal. Iman lebih utama daripada akal, yang intinya mendahulukan iman daripada akal. Dari sini dapatlah kita memahami pernyataan credo ut intelligam yang terkenal itu. Ungkapan ini menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Arti ungkapan itu kira-kira kita percaya agar mengerti, to believe. Contohnya pada gerakan sholat, kita sebagai seorang muslim, Islam, kita tidak tahu gerakan Islam itu seperti apa, asalnya, gimana, bagaimana. Namun, kita percaya, believe, karena diturunkan turun-temurun melalui Nabi kita, Nabi Muhammad, dari tabi'in, kemudian turun sampai ulama, ustadz, guru kita yang mengajarkan kita gerakan itu. Kita mempercayainya dan melakukan ibadah tersebut. Kemudian, dalam membuktikan adanya Tuhan, Anselmus menjelaskan lebih dulu bahwa semua konsep adalah relatif, karena tidaklah makhluk kesempurnaan itu bervariasi, maka kesempurnaan itu universal. Menurut pendapatnya, makhluk itu terbatas, tidaklah menciptakan dirinya sendiri, yakni memerlukan pencipta, itu adalah Tuhan. Kemudian mengenai sifat Tuhan, Anselmus menyebutkan Tuhan itu esa, kekal, baik, dan sempurna. Tuhan tidak berada dalam ruang dan waktu, tetapi segala sesuatu berada di dalam Tuhan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.